Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan saat Ia berikan kesempatan untuk kita dapat mendengarkan kebenaran firman-Nya. Oleh karena itu, marilah kita meminta pertolongan daripadanya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur atas kesempatan mendengarkan firman-Mu. Saat kami merenungkan kebenaran-Mu, kami sadar kami berdosa dan kami juga menyadari Engkau begitu mengasihi kami. Berikanlah kami hati yang mau mengerti kebenaran-Mu dan hidup yang mau mengerjakan yang terbaik bagimu. Dalam nama Yesus, amin. Saudara yang terkasih, hari ini firman Tuhan diambil dari 1 Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Saudara yang terkasih, ketika kita membaca perikop ini, maka kita akan melihat ayat-ayat di sebelumnya bahwa ayat ini menjelaskan mengenai bahwa Allah adalah terang, Allah adalah benar, Allah adalah tidak berdosa. Namun setelah dijelaskan bahwa Allah tidak berdosa, kemudian dijelaskan manusia adalah manusia yang berdosa. Tidak ada seorang pun manusia yang benar. Ini memberikan kesimpulan kepada kita bahwa Allah begitu berbeda dengan manusia. Allah itu suci, Allah itu kudus, manusia penuh dengan dosa dan kesalahan. Namun ternyata ada hal yang sangat unik yang diberikan oleh Yohanes di bagian ini. Ketika ia berkata, jika kita berkata diri kita tidak berdosa, maka sesungguhnya kita menipu diri kita sendiri. Ini menandakan bahwa Yohanes melihat ada banyak orang-orang yang merasa diri benar, banyak orang-orang yang merasa diri tidak bersalah, dan banyak orang yang merasa dirinya layak. Oleh karena itu keberdosaan ini sesungguhnya membuat manusia semakin jauh terpisah daripada Allah. Oleh karena itu ketika kita membaca di ayat yang sebelumnya, dikatakan barang siapa yang bersekutu dengan terang itu, yaitu Allah sendiri. Barang siapa yang bersekutu dengan kebenaran itu, maka ia dibenarkan di dalamnya. Kita adalah orang-orang berdosa. Ketika kita mau percaya kepada Tuhan dan bersekutu di dalam terang, maka kita pun sekarang menjadi anak-anak terang dan bukan lagi para pendosa. Memang kita masih berdosa, tetapi dosa kita telah dipakukan di atas kayu salib dan kita statusnya telah berubah menjadi orang benar. Ingat, kita adalah orang berdosa. Kita sekarang dibuat menjadi orang benar karena pengorbanan Yesus. Oleh karena itu, jelas sekali bahwa perikop ini menjelaskan tentang kekudusan Allah dan keberdosaan manusia. Oleh karena itu, orang yang tidak benar harus dibenarkan lewat iman di dalam Kristus, lewat kematian Yesus Kristus. Oleh karena itu, sesungguhnya kita semua adalah orang-orang berdosa. Ketika kita berkata kita tidak berdosa, maka kita sedang menipu diri. Saya mengingat sebuah kisah seorang perempuan yang berzina yang dibawa oleh para ahli Taurat dan orang Farisi ke hadapan Yesus. Ketika semua telah mencoba Yesus dan berkata, kalau orang yang berzina harus dilempar oleh batu. Sebenarnya maksud dari orang Farisi dan ahli Taurat saat itu bukanlah mereka ingin menjalankan hukum itu, bukan mereka ingin menjalankan apa yang Alkitab katakan, tetapi mereka ingin mencoba Yesus. Apakah Yesus setia kepada kebenaran firman Tuhan? Karena orang Farisi tidak menemukan kesalahan daripada Yesus. Tetapi jawaban yang sangat luar biasa yang Yesus berikan ialah, jikalau ada di antara kamu satu orang pun yang tidak berdosa, maka baiklah ia melempar terlebih dahulu. Namun kita menyaksikan bahwa tidak ada seorang pun yang melempar, karena semua sesungguhnya menyadari bahwa dirinya berdosa. Namun pada saat kita membaca ayat setelah di ayat ke-8 ini, tepatnya di ayat yang ke-9, dikatakan barang siapa yang mengaku dosanya, maka Allah itu setia dan mau mengampuni. Oleh karena itu Yesus berkata kepada pelacur itu, kepada pejinah itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi, kita semua adalah orang berdosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Oleh karena itu kita hilangkan kebiasaan menghakimi orang lain. Tetapi yang penting ialah kita mau datang kepada Tuhan, meminta pengampunan daripada Dia. Namun tentu ada perbedaan orang yang berdosa dan tidak percaya kepada Yesus dengan mereka yang berdosa tetapi sudah percaya kepada Yesus.
Memang kita semua adalah orang berdosa, tetapi orang berdosa yang telah percaya kepada Yesus berbeda cara menghadapi setiap kehidupan ini. Ketika orang-orang Farisi, mungkin mereka sadar mereka berdosa, tetapi mereka tidak mau datang kepada Tuhan meminta pengampunan. Mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai domba yang akan disembelih. Mereka tidak percaya kepada Yesus sebagai Mesias yang akan menyelamatkan. Tetapi mereka menyombongkan diri dengan semua pengetahuan tentang kitab suci itu. Tetapi pemungut cukai datang dengan menangis dan menyesali perbuatannya. Lukas 18 ayat 13 berkata, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara yang terkasih, kita adalah orang berdosa dan kita layak untuk meminta pengampunan daripada Allah, dan Ia setia mengampuni kita. Mari datanglah kepada Tuhan. Jangan ada seorang pun yang merasa kita tidak berdosa. Kita semua butuh juru selamat. Yesus sekarang memberikan tangannya. Berikanlah tanganmu untuk Tuhan terus menggenggam engkau. Amin. Bapa di dalam surga, kami adalah orang-orang yang berdosa. Kasihanilah dan ampunilah kami. Dalam nama Yesus. Amin.